wabarakatuh. Hello students, how's life? I hope you are all in a good situation. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. So, I'm going to explain to you for the first topic for English. Nah, jadi di video ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian topik pelajaran yang pertama that will be about simple present, yaitu tentang tenses simple present. Apa sih itu simple present? Simple present itu adalah salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan, kebenaran umum atau fakta, dan simple present tense itu adalah tenses yang paling sering digunakan. Contoh dari simple present, misalnya nomor 1 yang berfungsi untuk menyatakan sebuah kebenaran atau fakta. Jakarta is a capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi, di dalam kalimat itu menyatakan sebuah kebenaran atau fakta bahwa kalau Jakarta itu memang ibu kota Indonesia. Selanjutnya, contoh yang menunjukkan fakta atau kebenaran adalah Indonesia has thousands of islands. Indonesia mempunyai banyak pulau-pulau. Nah, itu kan memang benar bahwa Indonesia memiliki banyak pulau. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan cara membuat simple present. Nah, jadi ingat ya, simple present itu akan selalu menggunakan verb one atau kata kerja bentuk yang pertama. Nah, di dalam simple present itu ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa sih itu kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal di dalam simple present berarti di dalam kalimat itu dia tidak menggunakan kata kerja asli. Maksud kata kerja asli di sini adalah dia tidak menggunakan kata kerja yang menunjukkan bahwa anggota tubuh kita melakukan suatu pekerjaan. Misalnya nih ya, kalau kata kerja asli itu seperti makan, mandi. Nah, kenapa? Karena ada salah satu anggota tubuh kita yang melakukan pekerjaan. Misalnya kalau makan berarti mulut kita kan yang bekerja, kalau berjalan berarti kaki kita yang bekerja. Kalau di dalam kalimat nominal dia tidak menggunakan kata kerja asli. Dan kata kerja asli itu dibantu oleh yang namanya to be, yaitu is, am, dan are. Nah, sekarang kita lihat contoh rumusnya ya, cara membuat kalimat nominal. Di dalam kalimat nominal itu dia pasti menggunakan 3 jenis kata, yaitu adverb, kata keterangan, yang kedua adjective, kata sifat, dan yang ketiga noun atau kata benda. Sekarang kita akan lihat rumusnya, cara membuatnya. Yang pertama berupa adverb atau kata keterangan. Jadi di dalam kalimat itu terdapat kata keterangan. Yang pertama adalah kalian harus menyediakan subjek atau pelaku. Selanjutnya to be. To be di dalam simple present ada 3, yaitu is, am, dan are. Jadi misalnya contohnya adalah Ronnie is in the school. Ronnie sedang berada di sekolah. Or atau misalnya contohnya adalah Eka is here. Eka sedang berada di sini. Nah, kita yang ketiga misalnya contohnya lagi they are
in front of the school. Mereka sedang di depan sekolah. Jadi in front of the school, here, di depan sekolah, di sini itu menunjukkan kata keterangan kan, kata keterangan tempat. Nah, sesuatu yang memberikan keterangan itu yang namanya adverb dan selalu berada di dan selalu dipakai oleh kalimat nominal. Yang kedua, misalnya kalimat nominalnya menggunakan adjektif atau kata sifat. Sama, yang membedakan adalah setelah to be diganti adjektif. Jadi yang pertama adalah subjek atau pelaku. Yang kedua is, am, are atau to be. Pilih mau pakai is, mau pakai am atau are, tergantung dari subjeknya atau pelakunya. Yang ketiga yaitu letakkan adjektifnya, kata sifat kata sifatnya. Kata sifat di sini misalnya beautiful, cantik, baik, kind, friendly, ramah. Misalnya contohnya adalah my teacher is kind. Misalnya kan, guru saya baik. My teacher di situ sebagai subjek, is di situ sebagai to be-nya atau pembantu dari kata kerja asli. Habis itu kind itu kata sifatnya. Misalnya contoh yang lain ya. You are diligent. Kamu rajin. You sebagai pelakunya, are sebagai to be-nya, diligent sebagai kata sifatnya. Terus yang ketiga adalah menggunakan noun atau kata benda. Kata benda di sini misalnya student, murid, teacher, guru, home, rumah, motorcycle, sepeda motor, box, kotak, etc. dan lain-lain. Nah, jadi rumusnya atau cara membuatnya sama juga. Yang pertama, subjek, pelaku. Setelah itu pasang to be-nya, bisa is, bisa am, atau bisa are. Setelah itu kata bendanya atau noun-nya. Misalnya nih, my father is a teacher. Guru saya adalah seorang guru. My father di situ sebagai subjek atau pelaku. Terus is di situ sebagai to be-nya. A teacher di situ sebagai noun-nya, seorang guru. My father is a teacher. Ayah saya seorang guru. Terus contoh yang lain misalnya I am a student. Saya seorang murid. Nah, jadi kalau misalnya is digunakan untuk subjek, untuk pelaku tunggal she, he, dan it. She artinya dia perempuan, he dia laki-laki, it itu benda. Jadi it ini untuk binatang atau benda-benda. Jadi she dia perempuan, misalnya pakai nama, misalnya Susi, Rani, Roni, yang pokoknya yang nama-nama perempuan ya. Nah, she, he, dan it itu sebagai kata gantinya. Jadi kalau misalnya Reni, jadi kalau Reni itu kan nama perempuan, berarti dia itu kan she, berarti pakai is. Reni is beautiful, misalnya Reni itu cantik. Terus kalau he dia laki-laki. Untuk nama-nama yang cowok misalnya Tino, Romi, Tio. Nah, itu adalah menggunakan is juga, dan it untuk menggantikan kata benda atau binatang, misalnya kucing, rumah. Maka ketika pakai kata ganti menggunakan it. Terus kalau are itu untuk subjek atau pelaku, you kamu, they mereka, we kami. Terus yang terakhir am itu untuk pelaku atau subjek I am. Nah, ingat-ingat ya, itu adalah kalimat nominal, yaitu menggunakan to be.
Selanjutnya adalah kalimat verbal. Nah, kalimat verbal ini menggunakan kata kerja asli, misalnya duduk, berdiri, mandi, makan, minum. Nah, karena disebut kata kerja asli, ada anggota tubuh kita yang melakukan sesuatu. Misalnya duduk, jadi pinggang kita duduk kan. Terus misalnya minum, ada tangan kita yang bergerak dan mulut kita yang bekerja juga. Nah, jadi untuk kalimat verbal, cara membuatnya atau rumusnya, yang pertama menggunakan subjek, setelah itu menggunakan verb 1 atau kata kerja yang pertama, dan bisa jadi kata kerjanya ditambah s atau es, tergantung dari subjeknya atau pelakunya, dan setelah itu objek. Terus misalnya nih, kalau misalnya pelakunya atau subjeknya she, he, it, itu maka kata kerjanya bisa jadi ditambah s atau es. Tetapi kalau misalnya pelakunya I, you, they, we, I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, maka tidak ditambah s atau es di dalam kata kerjanya. Misalnya, she goes to work every day. Dia perempuan pergi kerja setiap hari. Nah, di situ kata kerjanya go ditambah es karena pelakunya she. Tetapi kalau misalnya contohnya seperti ini, we like studying English. Kami suka belajar bahasa Inggris. Di dalam kata kerjanya yaitu like tidak ada ditambah s atau es. We sebagai subjek atau pelaku, like sebagai kata kerja yang pertama, terus studying English sebagai objek di situ. Okay, students, maybe that's all that I can explain to you. I hope you do understand my explanation. If you have any question, just ask me. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika kalian ada ingin ditanyakan, silahkan bertanya lewat WA pribadi. Okay? And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.